halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Aku adalah Chloe dan hari ini aku ingin menginvite kalian untuk menjadi mentally healthy with Chloe. Pertanyaan yang aku ingin mempertanyakan ke kalian adalah, apakah kalian itu terlalu khawatir tentang situasi COVID ini? Dan ini sebenarnya informasi tentang kekhawatiran ini bisa digunakan dalam situasi-situasi lainnya juga. Tetapi mungkin di dalam situasi ini akan membantu kalian. Kekhawatiran itu adalah pikiran-pikiran kita atau rasa takut yang muncul untuk mengantisipasi sesuatu, hambatan, atau masalah yang mungkin akan dihadapi. Sebenarnya rasa khawatir itu sangat membantu kita untuk bertahan hidup. Apa sih yang menyebabkan seseorang merasa khawatir? Jadi ada 3 situasi berbeda yang menyebabkan itu. Yang pertama adalah situasi-situasi yang bersifat ambigu. Ini maksudnya itu situasi yang memiliki beberapa interpretasi. Misalnya, di dalam situasi tugas kelompok, mungkin kamu merasa ada masalah dan mungkin kamu mikir solusi untuk situasi ini adalah mending aku kerjain tugas ini sendiri. Tetapi kamu juga mikir, tapi sebenarnya kalau kita lebih teamwork, itu mungkin juga adalah solusi untuk problem ini. Kedua adalah situasi-situasi yang bersifat baru. Ini adalah situasi-situasi yang baru sehingga kita tidak ada framework atau tidak ada pemikiran untuk menghadapinya. Soalnya belum pernah dihadapi. Misalnya global pandemic ini. Karena kan semua orang belum pernah mengalaminya dan itu menyebabkan kita merasa khawatir karena tidak tahu bagaimana berperilaku dalam situasi ini. Nah, ketiga adalah situasi-situasi yang tidak bisa diprediksi. Misalnya di dalam pandemi ini kita tidak bisa memprediksikan kapan situasi ini selesai. Nah, tadi aku udah jelasin bahwa rasa khawatir itu sebenarnya membantu kita untuk bertahan hidup. Tapi kapan sih rasa khawatir ini bisa menjadi problematik? Nah, rasa khawatir itu sebenarnya harusnya membantu kita untuk bertahan hidup. Maka dari itu, rasa khawatir yang tidak membantu kita untuk bertahan hidup adalah rasa khawatir yang bersifat problematik. Aku mau mengingat kembali bahwa orang yang memiliki kesehatan mental adalah orang yang kecenderungannya untuk merasakan emosi-emosi yang lebih bersifat positif. Dan kedua adalah mereka itu bisa berfungsi secara normal. Semua orang memiliki peran-peran tertentu. Misalnya seorang ibu adalah perannya itu untuk menjadi ibu untuk anak-anaknya, atau mahasiswa perannya adalah untuk belajar, untuk mengumpulkan tugas. Nah, orang yang memiliki kesehatan mental yang lebih buruk, mereka tuh lebih sering merasakan emosi-emosi negatif, antara sedih, marah, frustrasi, dan juga tidak bisa memenuhi peran dia sehari-harian. Contohnya adalah saat awal COVID-19 masuk ke Indonesia, ada beberapa teman yang mengatakan bahwa mereka sendiri harus belajar di rumah dan mereka merasa nggak bisa konsentrasi saat kelas, nggak bisa duduk selama 1 jam untuk mengerjakan tugas. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa orang itu sudah saking khawatir, udah mencapai kesehatan mentalnya. Jadi, kekhawatiran yang problematik adalah kekhawatiran yang tidak membantu untuk bertahan hidup dan bahkan itu tidak membantu untuk cari solusi untuk masalah tersebut. Misalnya, panic buying. Panic buying itu kalau tiba-tiba belanja banyak banget padahal supermarket itu nggak tutup. Dan juga ini yang menyebabkan kita merasa cemas, merasa sedih. Jadi kalau kamu mau mengevaluasi apakah kamu terlalu khawatir tentang situasi ini, bisa mempertanyakan ke diri kamu sendiri. Misalnya, apakah aku sehari-harian bisa memenuhi peranku? Kalau seandainya masih bisa, artinya mungkin kesehatan mentalmu dan kekhawatirannya itu masih bisa di-handle. Tapi kalau udah tidak bisa memenuhi peran itu, mungkin itu artinya kamu terlalu khawatir. Bisa juga dipertanyakan, apakah dalam 1 hari aku lebih sering merasakan emosi positif atau emosi yang negatif? Kalau seandainya emosinya lebih cenderung ke emosi-emosi negatif, mungkin itu juga adalah tanda-tanda bahwa kekhawatirannya udah berlebihan. Nah, apa yang kita bisa lakukan dalam situasi ini? Jadi, kalau seandainya kekhawatiran ini sudah terlebihan, kita tuh harus mempertanyakan ke diri kita sendiri, apa yang kita rasakan? Apa sih penyebab dari kekhawatiran ini? Apakah ada solusi untuk masalah ini? Kalau seandainya tidak ada solusi, ngapain terus-menerus merasa khawatir? Maksudnya tidak membantu kamu untuk bertahan hidup, tidak membantu kamu untuk lebih produktif. Jadi kalau memang gak ada solusi, ya udah, let go, fokuslah pada hal-hal yang kamu bisa kontrol. Kalau seandainya memang ada solusi,
tulislah semua opsi-opsinya, solusinya. Apa aja yang bisa lakukan. Misalnya dalam pandemi ini, hal yang kita bisa lakukan adalah cuci tangan. Itu adalah solusi. Atau pakai masker kalau keluar untuk menjaga kesehatan kita. Itu kan adalah solusi-solusinya. Dan kalau misalnya ada solusi yang bisa dilakukan sekarang, lakukannya sekarang. Karena udah dilakukan, rasa kekhawatirannya itu pasti akan menurun. Kalau seandainya solusinya tidak bisa dilakukan sekarang, ya sudah, lakukannya pada saat yang tepat. Dan sementara fokus pada hal-hal yang kamu bisa lakukan sekarang. Emosi kita tuh mungkin kadang-kadang nggak rasional, bisa muncul secara tiba-tiba. Dan itu bisa dikontrol dengan memberikan fakta-fakta agar kita tuh bisa mengontrol emosi kita. Satu hal juga yang mungkin bisa membantu kalian adalah stop melihat berita buruk. Apa gunanya melihat jumlah orang yang meninggal gara-gara COVID? Itu sebenarnya tidak membantu kita sehari-hari. Apalagi hoax yang bikin kita merasa gelisah. Jadi aku sendiri mengambil keputusan untuk tidak melihat berita. Bukan berarti kita tidak berempati, bukan. Tapi kalau seandainya itu tidak membantu kamu untuk merasakan emosi positif, ngapain liatin itu? Jadi semoga video ini bisa mungkin membantu sedikit untuk lebih mengerti emosi-emosinya, dan juga untuk mengambil keputusan yang lebih tepat untuk kesehatan mentalmu. Semoga semua orang tetap menjaga kesehatan kalian, stay safe, stay di rumah. Mari kita semua tetap memenuhi peran kita dalam situasi COVID ini. Bye!